Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin sekalian, terlebih dahulu mari kita sama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan jatah usia yang mana kita di sini masih bisa berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui belajar bersama membaca terjemah tafsir Al-Maghribi jilid pertama. Mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga ini bisa terus berlanjut dari awal sampai terus juz terakhir pada buku terjemah ini. Dan semoga kita setelah selesai pembacaan terjemah tafsir Al-Maghribi kita bisa melangkah ke pembahasan yang lain. Hanya untuk saat ini, mari kita sama-sama sedikit demi sedikit untuk terus berikhtiar menuju kokohnya, menuju kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah, meskipun kita berikhtiar menyempatkan 1 atau 2 ayat. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembacaan terjemah tafsir Al-Maghribi jilid pertama atau jilid 1 yang mana kemarin sudah sampai halaman 64. Kita lanjutkan. Silahkan dibuka dan kita belajar bersama-sama untuk membaca. Mudah-mudahan dengan membaca bersama-sama, belajar bersama-sama, kita bersemangat dan satu kata pun yang masuk ke telinga kita insya Allah akan menjadi catatan amal soleh selama kita dalam membaca terjemah tafsir ini diniatkan untuk keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang agama yang akhirnya membawa kita kepada kebenaran untuk beribadah atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan ke halaman 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ar-rizq menurut arti bahasa adalah pemberian. Kemudian kata ini banyak dipakai untuk pengertian barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia, termasuk di dalamnya hal-hal yang halal ataupun yang haram. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa istilah ar-rizq ini hanya dipakai untuk hal-hal yang halal. Akan halnya kata infak yang diambil dari bahasa, yang diambil dari kata yunfiqun, artinya sama dengan infaz. Hanya pada infaz mengandung pengertian hilang secara keseluruhan. Tidak seperti pada kata infak. Infak di sini maksudnya ialah mencakup nafkah wajib
baik terhadap anak istri dan sanak saudara juga mencakup pengertian sedekah sunnah. Di dalam firman Allah yang berbunyi, wa mimma razaqnahum, mengandung isyarat yang berarti bahwa nafkah yang disyaratkan agama adalah sebagian yang dimiliki oleh seseorang, bukan seluruhnya. Dan terkandung pengertian mengajari umat manusia mengenal prinsip-prinsip ekonomi dan himbauan menabung harta. Adapun orang-orang yang cenderung menginfakkan harta yang paling disukai di dalam rangka mencari keridhaan Allah, di samping sebagai pengungkapan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, juga karena rasa belas kasihan terhadap kaum miskin, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa dan mempunyai kesiapan untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang biasa melakukan sholat dan puasa, tetapi jika mereka dihadapkan pada persoalan infak benda di jalan Allah, misalnya biaya kemaslahatan untuk manusia atau keperluan lain yang membutuhkan infak, mereka berpaling dan menjauh. Hatinya keras, tidak mau mengeluarkan infak atau sebagian hartanya. Pada dasarnya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi para muttaqin, seperti orang-orang yang tersebut di atas. Sebab iman kepada Allah dan adanya hari atau kehidupan setelah kehidupan di dunia, ketika itu setiap orang menerima balasan setimpal dengan amal perbuatannya, dapat membentuk jiwa yang siap menerima petunjuk Al-Quran dan memanfaatkan sinar hidayahnya. Dalam hal ini beberapa umat Islam mengatakan bahwa di dalam iman itu terkandung keselamatan. Di dalam sholat terkandung munajat atau bisikan atau pengaduan. Dan di dalam sedekah terdapat tambahannya derajat. Sebagian umat Islam lainnya mengatakan bahwa di dalam iman terkandung kifarat atau peleburan dosa, dan dalam sedekah terdapat kesucian harta benda. Sekarang menuju ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Penjelasan walladzina yu'minuna, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mu'minun di sini adalah ahli kitab yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bima unzila ilaika, maksudnya adalah Al-Quran yang bisa dibaca dan wahyu yang tidak bisa dibaca, yang dijelaskan oleh Nabi seperti penjelasan beliau mengenai rakaat sholat, perakiraan zakat, dan
Jindiyah. Dalam Quran surat An-Nahl, Allah memberitahukan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Di ayat lain, di surat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadamu. Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4. Bagi setiap muslim diwajibkan mengetahui hal-hal tersebut secara terperinci. Jadi tidak boleh dengan alasan apapun melupakan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh agama secara pasti. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita terus berlanjut, walaupun satu ayat ataupun satu halaman. Semoga apapun yang kita usahakan saat ini, yaitu kita sama-sama berusaha, berikhtiar untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah mempermudah, memberikan kelancarannya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Meskipun hanya 1 ataupun 2 ayat yang kita baca, semoga Allah memberkahi dari apa yang telah kita usahakan ini. Amin. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.